Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya, semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Pada hari ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi dari seorang murtadin, yang dimana dia waktu kecil, yaitu dia dilahirkan dari seorang muslim yang keras, yaitu bapaknya seorang imam, dan dia diajar dengan keras untuk rajin sholat 5 waktu dan juga harus rajin pengajian. Namun ketika dia melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dia tidak menemui jawaban satupun dan dia tidak mengerti apa yang dia baca dalam kitab suci di agama lamanya. Dan sehingga dia suatu hari mengalami sakit penyakit, dan semakin hari semakin dia mengalaminya sakit perih dan lain sebagainya, dan tidak ada yang dapat menyembuhkan dia. Sehingga suatu hari dia mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari Tuhan yang memang berikan jawaban sesuai apa yang diminta, mencari Tuhan yang memang yang mampu menyembuhkan dia. Karena waktu di agama lamanya dia tidak dapat jawaban apa-apa, dia tidak mengerti apa-apa, dan dia tidak mendapatkan kesembuhan dan tidak merasakan yang namanya damai sejahtera, sukacita, kegembiraan. Dan ya, memang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus yang ada ajaran kasih-Nya. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, dia dimarahin, dia diusir, dia dikucilkan, dan bahkan dia mau dibunuh pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu hari dia pergi ke gereja, dan ketika dia pergi ke gereja, tetangga-tetangganya yang memang fanatik dengan agama yang barunya, ya, ketika dia pulang dari gereja, satu-satu tetangganya mereka mendatangi ke rumahnya untuk menceramahkan dia, dan dia tidak mau mendengarkan ceramah dari mereka, karena apa yang mereka ceramahkan itu, ya, itu sia-sia menurut dia. Sehingga dia bilang, "Pintuku terbuka, pulang saja ke rumahmu." Dan dia memberikan sebuah hidangan, yaitu air minum dan makanan, dan mereka menolaknya karena mereka beranggapan bahwa itu haram. Makanan orang murtad menurut mereka itu haram. Jadi mereka betapa bencinya, betapa irinya, betapa tidak senangnya kalau orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk doakan agar mereka ini yang menganggap makanan orang Kristen itu haram, agar mereka ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, dan mereka juga dapat diselamatkan. Sekalipun mereka membenci kita, sekalipun mereka tidak senang dengan kita, sekalipun mereka mau membunuh kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka sesuai apa ajaran Tuhan Yesus, yaitu ajaran yang penuh dengan kasih, agar mereka juga mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa, dan mereka juga masuk dalam kerajaan surga bersama
Tuhan Yesus dan kita nanti Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan untuk itu sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu, damai sejahtera, sukacita dan anugerahmu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin. Dan kiranya kesaksian ini boleh dapat memberkati kami. Dan biarlah kami juga tetap semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Kristus yang Engkau pertemukan kepada kami. Ya, dan tolong roh keberanian-Mu berikan kepada kami ya Tuhan, agar kami juga tetap terus semangat sekalipun kami ditolak, sekalipun kami tidak diterima, sekalipun kami tidak dianggap ada, tapi kami akan mencari orang-orang yang memang mau belajar, yang memang ditarik oleh Bapa, yang memang yang haus dan rindu, yang punya komitmen mencari Tuhan yang benar, mencari Allah yang benar, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya percaya melalui hidup kami sebagai orang percaya ini, boleh banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, ditinggi-tinggikan di muka bumi ini. Tuhan terima kasih, dan kami siap menyambut dengan kesaksian ini, yaitu tayangan perdana kami, dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam ini juga akan menyaksikan secara langsung saya. Jadi saya langsung saja. Saya lahir dari keluarga Muslim yang orang tua saya fanatik di Islam, seorang imam di desa, dan saya dididik sangat keras dengan agama Islam. Tapi saya sia-sia, tidak dapat jawaban apa-apa dan tidak mengerti dengan ajaran itu. Karena begini, saya belajar mengaji, dididik dengan keras, tidak ada waktu untuk bermain, hanya di situ saja seorang nenek. Dan pada saat itu saya masih anak-anak. Setelah saya menjelang SMP, saya tidak ingin lagi mempelajari itu, karena dengan waktu juga, sekolah juga, kegiatan di sekolah, jadi ya lari dari nenek karena ajaran nenek terlalu keras. Dan selama masa anak-anak itu kami tidak pernah bergaul dengan yang namanya orang Kristen. Puji Tuhan, saya setelah mengalami sakit, orang tua, saudara, bahkan anak-anak tidak pernah tahu, karena memang saya tidak ingin untuk memberitahu tentang apa yang saya alami, sakit, penyakit, penderitaan apa yang saya alami. Tetap saya sholat tahajud, sholat 5 waktu. Tapi apa jawaban yang saya dapat? Tidak ada. Di saat saya susah, di saat saya sakit, selalu bangun untuk sholat tahajud, karena setiap katanya sholat tahajud pasti ada jawaban dari Allah. Apa yang saya dapat? Semua itu tidak ada.
kayak terpanggil hati saya. Ada tetangga di sebelah tempat kontrakan kami orang Ambon. Jadi saya memberanikan diri bertanya, itu kalau acara malam kudus, kira-kira dimulai jam berapa di gereja? Ibadah malam kudus. Mereka cuma jawab, jam 7, kenapa? Saya bilang tidak kenapa-kenapa. Sore itu saya jalan, beli baju. Saya siap diri, 6:30 saya sudah menunggu di teras di mana tempat kontrakan kami. Pas sudah pada lewat, mau ke gereja, ibu-ibu, saya sudah ikut. Mereka kaget. Kenapa kamu ikut? Kenapa? Ada masalah? Tidak. Sudah, saya jalan. Jalan tapi saya tidak bawa apa, Alkitab kah apa, tidak ada. Tangan kosong. Tiba di gereja, saya duduk di mana ibu duduk, bersebelahan, paling belakang. Duduk begini, Bapak Pendeta sudah naik. Sudah puji-pujian, sudah bawa firman, khotbah, dan satu ibu majelis, dia lihat saya. Hanya saya tengok ke sebelah kanan saya, mau lihat apa yang dibaca. Tiba-tiba ibu majelis itu menghampiri saya dengan bawa satu Alkitab. Dia cuma bilang ini. Ibu Endang ini. Tapi cuman ini doang. Tidak pernah dia bilang buka di sini sesuai dengan apa yang sana Bapak Pendeta ada khotbah. Jadi saya minta tolong ke ibu di sebelah, tolong dibuka ayat apa tuh yang dibaca, apa yang dibaca itu. Setelah dibuka dan saya dapat dibaca, maka hati saya sedih. Semua yang dibaca itu tentang kehidupan yang saya sudah alami, kegelapan hidup saya, tersiksanya batin saya. Apa yang tidak pernah saya dapatkan di situ. Di malam kudus itu, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya pulang, selesai ibadah pulang, saya merenungkan ayat-ayat. Itulah ajaran mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dimana mereka betapa bencinya orang Kristen, betapa tidak senangnya kalau ada orang yang percaya Tuhan Yesus, dan mereka malah mengharamkan segala cara makanan orang Kristen. Mereka bilang haram. Orang Kristen mereka bilang kafir. Ya, ajaran mereka ya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau mereka tidak berhenti belajar, maka ya berbahaya bagi bangsa ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus terus memohon supaya mereka bertemu Tuhan, supaya mereka menemukan Tuhan, mereka mencari Tuhan. Sebab kalau mereka mencari kebenarannya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka pasti akan menemukan di dalam kitab suci itu, kitab Injil, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk itu saya rindu agar mereka juga dapat dimenangkan oleh Tuhan. Dan ya betapa kuasanya firman Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab memang ajaran Yesus Kristus adalah penuh dengan kasih. Sekalipun kita
dihina-hina, sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dikucilkan, diusir dan lain sebagainya, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka, karena ajaran Tuhan yang kita pelajari adalah harus tetap mengasihi. Orang yang membenci saya dan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak suka saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan mereka, karena ajaran Tuhan yang kita pelajari harus berdoa kepada musuhmu yang membenci kamu. Dan ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, seorang murtadin cantik ini, bagaimana dia diajarkan untuk menjadi muslim yang taat untuk menjalani ajaran agamanya, dan dia dilahirkan oleh seorang muslim yang sangat fanatik, dan begitu fanatiknya dia dididik dengan keras supaya dia taat untuk menjalankan ajaran agamanya. Tapi ketika dia melakukan hal itu Bapak Saudara, dia tidak mendapat apa-apa, dia tidak mengerti apa-apa, karena memang dia harus mencari Tuhan yang benar. Untuk kita Bapak Saudara, mari kita saksikan tayangan selanjutnya ini. Shalom. Sorenya tetangga-tetangga yang muslim yang sudah tidak senang dengan melihat saya pada malam kudus itu ke gereja, sudah datang menceramai saya satu persatu dengan hujatan, dengan bahasa yang tidak enak. Sampai-sampai saya bilang, imanmu dengan imanku tidak sama. Apa yang saya alami kamu tidak tahu. Apa yang saya rasakan kamu tidak tahu. Mati pun nanti kita tidak akan satu kubur. Jadi, kalau cuman untuk mau datang ceramai saya, silakan keluar. Pintu saya terbuka. Saya sodorkan minuman. Saya bilang, untuk apa kami minum? Minuman najis. Orang murtad. Kau lihat itu di siaran Indosiar. Kalau orang murtad mati bagaimana? Saya bilang, oke, terima kasih atas nasihatnya. Pintu terbuka. Silakan keluar. Jangan datang kedua kali untuk ceramai saya. Saya tidak butuh ceramah. Singkat cerita saudara-saudara yang saya alami selama saya sudah, tapi belum terima Tuhan Yesus karena belum baptis. Hanya Kristen, seperti dibilang masih Kristen KTP. Sampai setiap hari Minggu saya rajin ibadah. Hari Minggu. Tapi saya minta ke Bapak Pendeta GKI pada saat itu untuk baptis saya, karena itu satu kerinduan saya untuk baptis hidup baru. Februari saya bikin ucapan syukur. Saya undang jemaat majelis Bapak Pendeta hadir di tempat kontrakan kami. Jadi selesai ibadah, saya bagi-bagi kue ke tetangga-tetangga, termasuk tetangga muslim-muslim. Di depan mata saya, mereka tidak menerima. Mereka melemparkan ke anjing dengan bungkusan kue itu. Jadi Bapak yang Manado tanya, kenapa? Katanya. Untuk apa kami makan? Itu najis. Yang cocok anjing saja yang makan. Karena itu makanan orang murtad. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Betapa gelisahnya mereka, betapa gentarnya mereka, betapa lemahnya mereka Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mereka membenci, menghujat, dan mereka menghina orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya, semoga melalui kesaksian ini saya dan Bapak Ibu Saudara dapat diberkati dan iman kita semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di muka bumi ini.
Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.